Para Rasul 3, 12, 26. Kisah Para Rasul 3, 12, 26. Petrus menyadari apa yang terjadi, berbicara kepada orang banyak. Orang-orang Israel, mengapa Anda terkejut dengan ini? Katanya. Mengapa mereka memandang kami seolah-olah kami telah membuat orang ini berjalan dengan kekuatan atau pengabdian kami sendiri? Karena Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita, yang memuliakan hambanya Yesus, yang kamu hianati dan tolak di hadapan Pilatus, meskipun dia telah memutuskan untuk melepaskannya. Anda menolak yang kudus dan adil dan sebaliknya menuntut agar seorang pembunuh dibebaskan. Mereka membunuh penulis kehidupan, tetapi Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Dan kami adalah saksi dari fakta itu. Dengan iman dalam nama Yesus, pria yang Anda lihat dan kenal ini disembuhkan. Iman dalam nama Yesus menyembuhkannya di depan matanya. Saudara-saudara, saya tahu bahwa Anda dan para pemimpin Anda bertindak dalam ketidaktahuan. Tetapi Tuhan dengan demikian menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh semua nabi tentang Kristus, bahwa dia perlu menderita hal-hal ini. Sekarang bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah agar dosa-dosa Anda dihapuskan. Kemudian, dari hadirat Tuhan, waktu pembaharuan akan datang, dan dia akan mengutus kembali Yesus, Kristus yang ditunjuk untuk mereka. Karena dia harus tetap di surga sampai saat pemulihan terakhir dari segala sesuatu, seperti yang Tuhan janjikan dahulu kala melalui para nabi kudusnya. Musa berkata, Tuhan, Allahmu, akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara umatmu. Dengarkan baik-baik semua yang dia katakan kepada Anda. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan disingkirkan dari antara orang-orang. Dimulai dengan Samuel, semua nabi berbicara tentang apa yang terjadi hari ini. Anda adalah keturunan dari para nabi ini dan termasuk dalam perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyang Anda ketika dia berkata kepada Abraham, melalui keturunan Anda semua keluarga di bumi akan diberkati. Ketika Tuhan membangkitkan hambanya, pertama-tama dia mengirimnya kepada Anda, orang-orang Israel, untuk memberkati Anda dengan memalingkan Anda masing-masing dari cara Anda yang berdosa. Kisah Para Rasul 3, 12, 26. Komentar. Khotbah kedua Petrus kepada orang Yahudi. Ketika Petrus melihat ini, dia berkata kepada mereka, orang Israel, mengapa ini mengejutkan Anda? Mengapa Anda melihat kami seolah-olah dengan kekuatan atau kesalehan kami sendiri, kami telah membuat orang ini berjalan? Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita, memuliakan hambanya Yesus. Anda menyerahkannya untuk dibunuh dan tidak mengakuinya di hadapan Pilatus, meskipun dia memutuskan untuk melepaskan Anda. Anda telah menolak yang kudus dan benar dan meminta agar seorang pembunuh dibebaskan untuk Anda. Anda membunuh penulis kehidupan, tetapi Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Kami adalah saksi akan hal ini. Dengan iman dalam nama Yesus, pria yang Anda lihat dan kenal ini menjadi kuat. Itu adalah nama Yesus dan iman yang datang melalui Dia yang memberinya kesembuhan total ini, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sekarang, saudara-saudara, saya tahu bahwa Anda bertindak dalam ketidaktahuan, seperti yang dilakukan para pemimpin Anda. Tetapi begitulah cara Tuhan menggenapi apa yang telah Dia nubuatkan melalui semua nabi, dengan mengatakan bahwa Kristusnya akan menderita. Bertobatlah, kemudian, dan berbaliklah kepada Tuhan, agar dosa-dosamu dihapuskan, agar waktu penyegaran datang dari Tuhan, dan agar Dia mengutus Kristus yang ditunjuk untukmu Yesus. Dia harus tetap berada di surga sampai tiba waktunya bagi Tuhan untuk memulihkan segalanya, seperti yang Dia janjikan dahulu kala melalui para nabi sucinya. Karena Musa berkata, Tuhan, Allahmu, akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara umatmu, Anda harus mendengarkan semua yang Dia katakan kepada Anda. Siapapun yang tidak mendengarkan Dia akan benar-benar terputus dari antara bangsanya. Nyatanya, semua nabi sejak Samuel
semua yang telah berbicara, meramalkan hari-hari ini. Dan kamu adalah pewaris para nabi dan perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyangmu. Dia berkata kepada Abraham, melalui keturunanmu, semua orang di bumi akan diberkati. Ketika Tuhan membangkitkan hamba-Nya, Dia mengutusnya terlebih dahulu kepadamu untuk memberkati kamu, memalingkan kamu masing-masing dari jalannya yang jahat. Singkatnya, di sini pertama-tama kita mendapatkan penegasan dari pesan tersebut melalui sebuah keajaiban. Kita melihat di tempat lain bahwa mujizat dibicarakan sebagai penegasan pesan. Kisah Para Rasul pukul 2:22 Yesus seorang pria dikonfirmasi untuk Anda oleh Allah dengan mujizat, keajaiban dan tanda-tanda. Kisah Para Rasul 14:3 Jadi Paulus dan Barnabas menghabiskan banyak waktu di sana, berbicara dengan berani untuk Tuhan, yang meneguhkan pesan kasih karunia-Nya, memampukan mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi untuk isi pesannya, itu dimulai dengan poin yang agak negatif, yang biasanya adalah bagaimana Injil disajikan kabar buruk, kemudian kabar baik. Dia menunjukkan dosa keji mereka membunuh penulis kehidupan dan melepaskan seorang pembunuh sebagai gantinya. Prinsip, salah satu hal pertama yang harus dilakukan dalam menyampaikan Injil adalah menunjukkan keberdosaan orang. Lihat juga Roma pasal 1,2 sekali lagi, tentu saja, dia menyebutkan kematian dan kebangkitan Kristus yang selalu menjadi unsur utama Injil. Dan dalam peringatan berikutnya dia berbicara tentang pertobatan. Sebenarnya, ini adalah pesan Yesus yang mengatakan, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Buruk MU pukul 4:17 pengampunan tersedia. Tetapi Petrus mencatat di sini bahwa itu dikondisikan pada pertobatan. Dia menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diwujudkan oleh pertobatan ini, yaitu dengan patuh mendengarkan Yesus dan berbalik dari jalan jahat Anda. Prinsip, beritakan bahwa pengampunan tersedia, tetapi itu bergantung pada pertobatan, yaitu dengan patuh menanggapi apa yang Yesus perintahkan dan berbalik dari jalan jahat Anda. Dia bahkan memasukkan sedikit eskatologi di sini, berbicara tentang kedatangan Kristus kembali yang akan memulihkan segala sesuatu. Menarik untuk diperhatikan bahwa sebelum menulis suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika, Paulus hanya menghabiskan waktu beberapa minggu bersama mereka, namun ia berbicara kepada mereka tentang masalah eskatologi. Intinya adalah bahwa subjek seperti itu tidak boleh dianggap sebagai semacam kekristenan yang maju, melainkan pantas untuk dibagikan dengan pendatang baru. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Roma 10:9 Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Roma 10:9.